Color Sepi, berbagi pengalaman, cerita, inspirasi, desain, dan seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yahari Vandaru, di channel Color Sepi. Oke teman-teman, jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana sih atau dari mana sih mencari inspirasi itu gitu. Jadi kadang-kadang itu banyak juga ya teman-teman mau membuat desain itu, mungkin desain untuk pekerjaan project klien atau untuk dijual atau apapun, bingung gitu. Stylenya tuh gitu-gitu aja gitu, boring gitu, kayak nggak nemu apa ya, maksudnya tuh nggak nemu yang pas gitu. Jadi kok aduh ini bolak-balik ya, kadang-kadang itu tuh ngerasa ini ngabisin waktu ya gitu. Jadi bongkar lagi terus nanti diutak-atik lagi, nah akhirnya malah jadinya tuh jadi kurang bagus lah ya gitu. Oke, jadi ada yang nanya dari mana sih inspirasi itu. Biasanya itu kita bisa belajar mengamati lalu ya nggak dicontek ya, maksudnya kalaupun dicontek juga diambil beberapa, maksudnya jadi inspirasi aja gitu. Oke, jadi saya ya yang pertama biasanya saya tuh seringnya tuh buka Behance. Nah, oke, jadi Behance ini kita buka ya. Nah, ini adalah Behance ya teman-teman, behance.net. Ya, jadi ini behance.net. Nah, ini kebetulan akun saya yang udah ada history search-nya ilustrasi atau desain atau macam-macam ya. Jadi teman-teman bisa cari aja, misalkan di sini ada search kan. Ada search misalkan corporate design gitu, corporate atau brand identity gitu misalkan ya. Nah, misalkan ketemu kayak gini kan banyak nih, ada tipografi, ada logo, ada template brand identity gitu ya, poster kayak gini-gini apa ya, banyak sih. Jadi misalnya lebih ke tipografi dan desain lebih corporate gitu misalkan. Nah, jadi teman-teman di sini sih sebenarnya misalkan kita ambil yang keren mana sih ya, yang selain keren sih misalkan gitu ya. Oke, ini bisa diambil sebagai inspirasi aja sih, maksudnya enggak diambil desainnya terus dicomot terus dipakai gitu, enggak. Ini font ya keren sih, tapi teman-teman jadi inspirasi aja gitu, diinget-inget gitu misalkan komposisinya, grid layoutnya, warnanya, jadi gimana warna-warna yang balance, bentuk-bentuk komposisi yang balance gitu misalnya kayak gitu. Ini kalau untuk desain ya. Misalnya kalau untuk illustration misalnya, kita cari aja illustration gitu ya, illustration atau digital artnya. Nah, misalkan teman-teman ada project ilustrasi, bingung mau stylenya gimana gitu, atau mungkin klien pengen stylenya kayak gimana, terus bingung ini gimana sih, harus gimana, nyarinya bisa juga di behance.net ini gitu. Nah, tinggal dibuka-buka aja sih, misalkan ini gitu kan. Nah, kita bisa kita ambil tekniknya ya, jadi atau stylenya juga sebenarnya masih oke sih, kita ambil gitu. Tapi nggak boleh diambil gambarnya, ya, itu udah melanggar hak cipta ya. Jadi nggak boleh ambil gambarnya terus dipakai, apalagi untuk kebutuhan komersial. Itu sangat tidak boleh, apalagi dijual, dibikin stiker gitu apa segala macam, itu sangat dilarang. Jadi untuk inspirasi diinget-inget. Sebenarnya kalau style relatif ya, kalau mau dipakai juga sebagai latihan, mungkin bisa nanti akan mencari style, akan berkembang dengan sendirinya gitu. Nah, contohnya kayak gitu untuk ilustrasi. Ini untuk behance.net. Lalu yang kedua, saya biasanya ke Pinterest. Oke, jadi Pinterest itu sebenarnya ya kurang lebih sama, yaitu repost atau repin dari orang-orang sesuai dengan tema atau minatnya. Jadi misalkan kita nyari desain gitu, atau desain misalkan lebih spesifik ke desain poster gitu ya, nanti akan keluar. Nah, di situ nanti kita klik satu, di bawahnya itu pasti ada suggestion lagi yang tema-temanya mirip.
Nah, ini Pinterest, ini juga kebetulan akun saya. Nih saya pakai untuk share kerjaan saya sendiri dan juga ada beberapa inspirasi yang saya simpan, misalkan contoh ilustrasi. Nah, ini kan sama sih sebenarnya, kita tinggal search aja di sini gitu. Misalkan illustration. Nah, misalkan kayak gini ya. Ini kan banyak style ilustrasi gitu. Jadi kalau kita buka satu misalnya kayak gini, yang inilah misalkan ya. Nah, itu nanti di bawahnya itu muncul yang serupa atau yang dari sumber yang sama gitu. Nah, jadi ini lumayan seru sih. Jadi kita save aja di sini tuh ada tombol save. Kita save sebagai library aja. Jadi nggak boleh dipakai juga, nggak boleh jual dan sebagainya, di print gitu. Kalau di print dipajang mungkin masih oke lah, tapi kalau untuk jadi bahan komersial gitu sangat dilarang karena itu melanggar copyright. Jadi ini disimpan sebagai inspirasi gitu. Jadi banyak style, makin ke bawah dia makin sedikit lebih berbeda. Tapi kalau misalkan kita klik salah satu misalkan gitu ya, misalnya yang agak beda sedikit ya, ini itu kita save. Ini juga dari Behance sih, dia ngepin dari Behance. Itu nanti di sini selanjutnya ya kurang lebih stylenya sama kayak ini atas gitu. Jadi bisa jadi beda sumber, bisa jadi sumber yang sama, artis yang sama, atau orang yang ngepin gitu yang dari akun yang sama gitu, misalnya kayak gitu. Nah, ini memperkaya visual, referensi visual, memperkaya imajinasi kita gitu. Nah, jadi bisa dari warna, dari bentuk, dari style gambar itu campur-campur kan ini. Jadi pasti akan kebayang gitu, akan ada di benak kita, terimajinasi gitu. Kalau misalnya kita menggambar itu akan terjadi sinkronisasi. Nah, itulah intinya. Jadi kita mesti terngiang-ngiang warnanya atau terngiang-ngiang dari komposisinya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman yang nggak terbiasa seperti itu ya bisa dicontoh komposisinya, tapi nggak keplek-keplek sih. Maksudnya itu lebih ke ya mungkin sekitar 60% gitu masih oke sih. Yang penting nggak comot jual atau comot pakai. Nah, itu nggak boleh, sangat dilarang gitu. Ini untuk Pinterest. Jadi ini seru sih untuk surfing, untuk mencari referensi. Saya rasa sih lebih seru sih sebenarnya untuk Pinterest ya. Iya. Lalu yang ketiga, biasanya sih ya, kita cari hashtag di Instagram misalkan nih. Instagram itu kan kita bisa cari hashtag, misalkan nih ya mungkin sama ya, poster desain gitu. Nanti kan akan muncul tuh yang populer atau yang recent. Nanti tinggal ini bagus nih, kita save aja, lalu nanti kan ketahuan akunnya siapa. Nah, kita follow aja nih, kita inget-inget aja sebagai bahan inspirasi. Nah, yang ketiga yaitu Instagram. Nah, jadi ini kebetulan saya udah terlanjur buka yang ini. Jadi juga ada ilustrasi, maksudnya teman-teman sih tinggal search pakai hashtag juga bisa sih, atau tapi emang agak sulit sih untuk mencari di Instagram itu, kecuali kalau kita udah follow duluan gitu ya. Jadi misalkan kita follow aja akun-akun yang semacam feature ilustrasi gitu, everyday misalkan atau apalah gitu. Ini belum saya follow sih, tapi saya follow dulu deh. Misalnya, nah itu biasanya kan nongol tuh di bawah-bawahnya tuh ada suggestion gitu. Kalau hashtag sih kayaknya agak susah ya kalau di Instagram ya. Tapi kita emang biasanya harus save dulu. Biar lebih mudah nanti nyarinya gampang. Misalnya kayak gini, di save aja gitu dari satu akun ini gitu ya misalnya. Jadi lebih lebih gampang nyarinya. Nanti kita butuh inspirasi, kita udah ada library juga gitu. Misalkan yang biasanya main Instagram sih, kebanyakan sih malah mainnya Instagram sih ya daripada yang lain-lain gitu. Nah, ini kan banyak macam-macam. Atau misalkan kita cari dari sini dia follow apa, misalkan follow artisnya atau follow semacam yang feature gitu juga bisa. Nah, misalkan gitu. Kalau ini kan lebih ke artisnya ya, tapi biasanya kalau yang kayak tadi itu lebih banyak untuk jadi referensi sih gitu. Ini yang untuk Instagram. Lalu yang keempat, yang keempat ini butuh modal sebenarnya sih. Misalkan nih, ya sebenarnya kan untuk anak-anak desainer atau graphic designer ya,
atau ilustrator atau yang berprofesi di dunia kreatif pasti pengen banget tuh punya referensi berupa buku ya. Nah, itu apa namanya, saya juga punya beberapa buku nih, misalkan nih contohnya. Nah, ini satu buku. Ini boxnya ya, isinya ada 2 buku. Jadi nah, ini ada 2 buku yang berbeda sebenarnya. Ini ada judulnya itu 100 ilustrator ya. Jadi nah, ini ada dua gini. Ini 100. Sorry agak ribet ya. Nah, oke, kayak gini nanti kapan-kapan lah diulas ya, dilihat isinya seperti apa. Jadi di sini tuh banyak banget referensi ilustrasi yang mungkin bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang apa namanya, mungkin bingung mau stylenya seperti apa, masih bingung nyari-nyari. Nah, ya ini banyak banget sih tuh. Ya nantilah ya kalau ada waktu kita lihat-lihat apa isinya apa aja gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Terus ada juga sih ya ini sama sih ya, style gitu, ilustrasi ya macem-macem lah ya. Intinya sih banyak library aja sih, namanya desainer ya. Ini juga ada yang saya juga suka seni apa seni ini arsip Indonesian Art sih ya, ada beberapa di sini. Terus kalau ini juga sebenarnya ini kayak archive juga. Ini isinya tentang digital imaging, advertising ya. Waktu saya masih kerja di advertising dulu, yang kurang lebih sih apa digital imaging sih kebetulan ya, kira-kira sih begitu. Jadi tadi ada 4 ya. Yang kelima apa ya? Yang kelima mungkin lebih sering ini ya, mengamati tren sih menurut saya sih. Jadi kadang itu kan industri kreatif itu kan selalu berhubungan dengan ya industri apa namanya, entah itu fashion, arsitektur atau produk, gitu biasanya selalu berhubungan ya untuk mendukung apa namanya dari sisi marketingnya gitu. Jadi kita tahun ini trennya fashionnya seperti ini, atau mungkin lagi musim motor, tren desainnya seperti apa sih. Nah kayak gitu lebih peka kayak gitu sih untuk nyari inspirasi. Jadi untuk apa ya istilahnya, untuk mengasah, untuk membiasakan kita aja gitu. Kalau misalkan temanya motor gitu kan, atau motor tua gitu kan, nggak mungkin dong kita kasih font, sebenarnya mungkin aja tapi mungkin kurang cocok ya. Misalkan temanya motor klasik, tiba-tiba kita kasih font misalkan, atau desainnya itu misalkan desain romance gitu, atau yang bener-bener kayak gitu kan nggak cocok tuh. Cocok juga sih romance ya, maksudnya ya kita tema modern lah, tema futuristik kita taruh di style yang jomplang gitu. Mungkin secara out of the box mungkin masuk ya, tapi kalau untuk dunia marketing misalkan kita jual, kita jadiin sebuah materi atau media komunikasi untuk dijual gitu, rasanya sih kurang nyambung ya. Jadi ya kita pintar-pintar aja sih mengolah visual dengan tema yang ada sekarang, atau dengan tren yang ada sekarang. Jadi cara melatihnya tadi itu kita dari 4 tadi itu cari referensi. Terus yang kelima ya kita lebih peka aja sebenarnya, mengamati tren, mengamati dunia ya, selain dunia desain kan berhubungan dengan fashion, dengan musik, dengan arsitektur juga, dengan ya dunia entertainment ya, kurang lebih kayak gitu sih, lebih mengasah kepekaan otak kita aja. Nah kira-kira kayak gitulah untuk mencari inspirasi atau referensi desain ya. Mungkin ya itu kalau dari saya ya, semoga mungkin teman-teman bisa punya cara atau metode lain, itu akan lebih bagus gitu. Oke, demikian, semoga bermanfaat sharingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.